Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai selang kemonotonan fungsi. Kita perhatikan gambar yang pertama. Gambar ini merupakan yang atas ini merupakan grafik fungsi naik. Dua yang atas ini dan dua yang bawah ini adalah merupakan grafik fungsi turun. Nah, gambar ini adalah gambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Pertanyaannya adalah, pada interval berapa grafik di atas naik dan pada interval berapa grafik di atas turun? Dengan membandingkan kedua gambar, maka dapat dilihat bahwa grafik tersebut turun pada interval X lebih dari min tak hingga dan X kurang dari 0, dan naik pada interval X lebih dari 0 dan X kurang dari tak hingga. Nah, bagaimana jika tidak diketahui gambarnya dan hanya diketahui fungsinya saja? Nah, ini kita akan mempelajarinya pada materi kali ini. Perhatikan gambarnya. Fungsi fx naik ketika garis-garis singgung miring ke kanan, dan fx turun ketika garis-garis singgung miring ke kiri. Jika suatu garis singgung miring ke kanan, maka mempunyai gradien positif, sedangkan yang miring ke kiri mempunyai gradien negatif. Artinya, untuk mengetahui di mana sebuah fungsi naik dan turun, yaitu dengan melihat tanda positif dan negatif dari gradien garis singgung. Untuk menentukan nilai gradien sebuah fungsi, yaitu dengan turunan pertama. Nah, dari situasi ini muncullah sebuah teorema yang dinamakan teorema kemonotonan. Fungsi f dikatakan naik pada interval I jika fx lebih dari 0 untuk semua titik dalam x dari I. Sedangkan fungsi f dikatakan turun pada interval I jika f aksen x kurang dari 0 untuk semua titik dalam x dari I. Kita masuk ke contoh yang pertama. Soalnya, tentukan interval-interval dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5 agar fungsi tersebut naik. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita harus menentukan turunan dari fungsi fx. Tadi kan diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3x kuadrat x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Maka kita turunkan menjadi 3 kali x pangkat 3 min 1 tambah 3 kali 2x pangkat 2 min 1 dikurangi 9 dan ditambah 0. Maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 9. Syarat fungsi naik adalah f aksen x lebih dari 0. Maka kita substitusikan f aksen x-nya dengan yang sudah kita cari tadi, 3x kuadrat plus 6x min 9 lebih dari 0. Kita bagi semua komponennya, dibagi dengan 3 agar lebih mudah. Hasilnya x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Lalu kita bisa ubah dulu tanda lebih dari ini ke sama dengan. Jadi x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0 difaktorkan menjadi x plus 3 kali x min 1 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3.
atau x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Setelah diperoleh nilai x, buat garis bilangan. Grafiknya seperti ini. Ini tadi adalah nilai x-nya, yaitu min 3 dan 1. Perhatikan garis bilangan di atas. Terlihat ada 3 daerah, yaitu yang pertama adalah di sebelah kirinya min 3, yang kedua di antara min 3 dan 1, dan yang ketiga di sebelah kanan dari titik 1. Setelah membuat garis bilangan, pilih satu titik uji. Misal titik uji yang dipilih adalah x sama dengan 0. X sama dengan 0 berada di daerah 2, atau di antara min 3 dan 1. Kita substitusikan x sama dengan 0 ke f aksen x. F aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 9. F aksen 0, x-nya diganti dengan 0, maka 3 dikali 0 kuadrat plus 6 dikali 0 min 9. Jadi hasilnya adalah min 9. Setelah x sama dengan 0 disubstitusi ke f aksen x, diperoleh hasil min 9 atau hasilnya negatif. Karena hasilnya negatif, maka daerah 2 sesuai dengan daerah titik ujinya tadi, x sama dengan 0, itu diberi tanda negatif. Sedangkan daerah 1 dan 3 diberi tanda positif atau lawan dari daerah 2. Seperti ini ya. Daerah 1 positif, daerah 2 negatif, dan daerah 3 positif. Selanjutnya, tadi yang ditanyakan adalah fungsi naik. Fungsi naik yaitu syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Maka kita lihat pada garis bilangannya. Garis bilangan yang bertanda positif. Jadi daerah penyelesaian dari fungsi naik adalah yang bertanda positif, karena syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0, atau kalau lebih dari itu kan berarti positif ya. Daerah penyelesaiannya adalah ini dan ini. Bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya adalah daerah 1 yang ini itu adalah x kurang dari min 3, karena daerahnya adalah berada di sebelah kiri dari min 3. Sedangkan yang ini adalah x plus 1, x lebih dari 1, karena ada di sebelah kanan 1. Jadi fungsi fx naik untuk x kurang dari min 3 atau x lebih dari 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan interval turun dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita harus mencari dulu turunan dari fungsi fx. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Maka turunannya kita turunkan dulu, dan turunannya adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12. Syarat fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0. Kita substitusikan f aksen x yang sudah kita cari, 6x kuadrat min 6x min 12 kurang dari 0. Nah, ini
kita bisa sederhanakan lagi dengan dibagi 6 agar lebih mudah. Maka hasilnya x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Tanda kurang dari ini kita bisa ubah dulu ke tanda sama dengan. Jadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0, lalu difaktorkan, hasilnya x min 2 kali x plus 1 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Selanjutnya kita buat garis bilangannya sama seperti tadi. Kita tadi sudah menemukan nilai x-nya yaitu min 1 sama 2. Sama seperti tadi, di garis bilangan ini ada 3 daerah, yaitu yang pertama ada di sebelah kiri titik min 1, yang kedua ada di antara min 1 dan 2, dan yang ketiga ada di sebelah kanan titik 2. Setelah membuat garis bilangan, sama seperti cara yang pertama, kita pilih satu titik uji. Nah, pilihnya itu bebas ya, nggak harus x sama dengan 0. Bisa saja yang sebelah sini kita pilih misal x sama dengan min 2 atau x sama dengan yang sebelah sini atau x sama dengan 3, itu bebas, terserah kita. Tapi agar lebih mudah, kita memakai x sama dengan 0 saja. Kita substitusikan f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12, maka f aksen 0 sama dengan 6 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 min 12. Hasilnya adalah min 12. Setelah x sama dengan 0 disubstitusikan, diperoleh hasil min 12 atau hasilnya adalah negatif. Dan sama seperti tadi, kita beri tanda ya. Karena x sama dengan 0 itu ada di daerah 2, maka daerah 2 kita beri tanda negatif. Selanjutnya samping-sampingnya positif. Selanjutnya syarat fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0. Maka kita lihat daerah yang bertanda negatif, karena kurang dari itu kan sama kayak negatif ya. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif atau di antara min 1 dan 2. Cara penulisannya seperti ini. Karena di antara, maka x kurang dari lebih dari min 1 atau x kurang dari 2. Jadi fungsi fx turun untuk x kurang dari min 1 atau x lebih dari min 1 atau x kurang dari 2. Materi untuk kali ini sudah selesai. Kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.